Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Mujadid Farm dan kita akan belajar pemahaman teman-teman. Oke, jadi sebelum teman-teman ngelanjutin video ini, jangan lupa di subscribe, di like, sama di share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, jadi kemarin itu ada yang tanya, kalau misalnya teman-teman mungkin kurang paham dari video saya, mungkin kurang jelas dari video saya, teman-teman bisa komen dan insya Allah pasti saya akan balas semuanya, dan juga saya akan bikin kontennya. Oke, jadi ada yang tanya begini teman-teman, Bang, manfaat jemur pakan kenceng, pakan rendah, dijemur, dilaras, dijelasin secara detail. Berarti ini kan settingan koloni ya. Kita berarti pemahaman settingan koloni itu seperti apa. Nah, oke, kita satu-satu dulu. Manfaat jemur, sebenarnya jemur sama mandi, penjemuran, pemandian, jemur, mandi. Dulu kalau misalkan teman-teman main vector mungkin sama, hampir sama semuanya, waktu masih zamannya Kusumo masih ada. Nah, itu kebanyakan pemain-pemain vector emang selalu memperhatikan burung dari pemandian dan dari mandi dan juga dari jemur. Karena apa? Karena dulu kita mikirnya, kalau saya pribadi tuh mikirnya ada beberapa burung, karena dulu saya main betina, ada beberapa burung yang dimandiin birahinya naik, ada beberapa burung yang dimandiin birahinya turun, ada beberapa burung yang dimandiin naik emosinya, dimandiin turun emosinya, dijemur naik emosinya, dijemur turun emosinya, dijemur birahinya bisa naik, dijemur birahinya bisa turun. Itu pemahaman dulu kita main vector. Nah, sekarang setelah saya menelusuri, bahasanya apa ya, ikut bergabung juga sama teman-teman yang senior, dan ternyata pemahaman saya sebenarnya nggak salah sih, karena kan senior itu juga dari senior yang zaman dulu pada zamannya. Cuman kan sekarang kan sudah makin berkembang, sudah ada proses-proses yang baru, yang buktinya sistem koloni, sistem jantan sama jantan, sistem kuntulan dulu. Sedangkan dulu itu cuma kita bermain vector single, dan sekarang memang ada metode-metode, ada juga proses-proses yang ya inilah dari senior kita sekarang. Jadi dikembangin, jadi tetap masih ada semangat buat teman-teman berkarya, begitu teman-teman. Dan saya juga di sini saya harapkan ketika memang teman-teman memperhatikan pemahaman yang saya lakukan, pemahaman dari mungkin dari senior channel manapun, teman-teman itu keluarkan skillnya sendiri. Karena coba-coba teman-teman, misalkan teman-teman sudah pernah berhasil main koloni, teman-teman bisa coba itu koloni mau diapain, kayak mau dipakan kenceng kayak segala macam, itu sudah teman-teman, kan kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Begitu pula dengan yang rawatan saya tahun 2019, karena YouTube belum terlalu terkenal ya, YouTube kicau, dan juga belum pada terbuka tentang masalah perawatan. Nah, itu juga, dan alhamdulillah ya, saya sekarang malah merasakan senior pada cerita, wah mandi banyak bisa bikin betina konslet, dan sedangkan itu rawatan yang kita lakuin dari tahun 2019 teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Jadi kalau sekarang kalau ditanya penjemuran pemandian, kalau sekarang saya begini, kalau jemur itu memang untuk emosi, cuman ada beberapa burung yang tidak bisa dijemur yang sering saya sebutkan. Jadi jangan pernah maksa burung untuk penjemuran. Dan caranya gimana sih Bang, caranya melihat dia mau dijemur atau enggak? Caranya teman-teman sebulan dulu, makanya jangan pernah baru sehari rawat, baru 3 hari rawat, jangan pernah langsung mengambil kesimpulan, karena bukan itu tujuannya. Karena burung bisa perubahan itu karena proses, karena konsisten.
sabarin dulu aja sebulan teman-teman jemur, atau 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan teman-teman jemur rutin segala macam dengan sesuai dengan kapasitas yang teman-teman pahamin. Nah, jemur dulu. Kalau misalkan emang itu nggak mau dijemur dan tidak ada hasilnya, tidak ada perkembangannya, kecuali ada perkembangan 5 detik 10 detik, nggak apa-apa, itu lanjutin terus. Kecuali memang benar-benar nggak ada kelanjutannya, nah itu teman-teman bisa nggak usah dijemur. Itu teman-teman, nggak usah dijemur. Begitu pula dengan mandi juga. Kalau misalkan mandi itu kan, kalau mandi itu penting. Kalau bagi saya mandi itu penting buat betina sebenarnya, karena betina itu lebih riskan over birahinya daripada jantan. Dan juga mandi itu yang pernah saya alamin itu untuk manjangin durasi, untuk biar cuek juga, biar nyaman juga, jeda rapat juga bisa dari pemandian untuk betina yang pernah saya alamin ya. Dan oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi apa lagi pertanyaannya? Pakan rendah, pakan kencang. Pakan rendah dan pakan kencang untuk betina sama jantan itu beda teman-teman. Dari pakan yang pernah saya alamin dulu, ini kita bermain koloni ya, bermain koloni. Pakan pertama koloni pakan rendah. Pakan rendah bukan berarti saya menjelekan orang yang jualan pakan, senior-senior yang jualan pakan, enggak. Tapi saya pakai pakan rendah itu tujuannya kalau di koloni burung bahan biasanya rata-rata yang saya alamin itu kebanyakan burung birahi. Ketika masuk ke kolonian yang dasarnya pasti burungnya birahi tambah birahi, nah logikanya burung sudah main koloni dipakai pakan kenceng yang ada birahi, makanya saya pakan rendah. Dan yang pernah saya alamin ketika memang pakan rendah dijemur, pakan rendah non jemur, itu nggak ada hasil teman-teman, kecuali memang burungnya yang masih vektornya agak tinggi, nah itu masih bisa. Nah rata-rata itu dari dua yang tadi, pakan kenceng non jemur, pakan kenceng dijemur, itu beda hasil. Dan saya tidak pernah terjadi gacor di situ teman-teman, jujur aja. Nah kedua, sekarang kenapa saya pakai polos yang tadi saya bilang kan, saya pakai polos sekarang dan dibantu penjemuran. Rata-rata di kolonian saya itu pasti burung pada birahi karena saya main campur. Karena koloni itu mau koloni betina semua aja, betina campur jantan, betina ada ternakan itu. Dan misalkan kolonian yang jantan-jantan semua, betina-betina semua, jantan betina di koloni sama kandang ternak, nah itu beda pemahaman tapi satu tujuannya apa? Untuk mencari materi. Tapi kalau misalkan pemahamannya beda-beda teman-teman. Kalau jantan-jantan semua itu khusus burung-burung yang memang untuk menaikkan emosi, dia ngejar emosinya bukan ngejar birahinya. Dan birahi memang sudah cukup, tinggal dia ngejar emosinya lewat apa? Lewat jantan-jantan semua. Kalau misalkan dia ngelihat betina burungnya, pasti yang terjadi hanyalah ngeriwik, hanyalah birahi. Dan burung betina-betina semua juga sama seperti itu. Dan burung juga yang kolonian yang campur itu juga beda pemahaman. Itu khusus burung-burung yang dari bahan dari nol, yang dari macet, jantan buang telur, jantan salah rawatan, itu juga bisa masuk ke situ. Dan satu tujuannya itu pasti satu, semuanya sama. Tujuannya itu untuk penggacoran, untuk pencarian materi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Udah paham ya dari pakan ya? Dari pakan saya awalnya koloni pakan polos dan sistem single. Kan saya bilang saya itu proses itu jantan itu ada tiga proses. Satu koloni, satu single total, satunya lagi sistem tempel atau sistem finishing. Sistem finishing banyak teman-teman, bisa lihat video saya biar lebih detail. Nah, koloni itu pakannya rendah, single total itu pakannya tinggi. Kenapa harus pakan tinggi? Karena untuk di sini juga diimbangin dengan penjemuran 1, 2, 3 nih. Pakan rendah, tinggi, jemur
jemur, non jemur, jemur di yang ketiga ya. Jadi teman-teman udah paham kan? Nah di sini yang kedua saya pakan tinggi karena apa? Karena non jemur untuk sistem single total. Tujuannya untuk apa? Pemahamannya untuk apa? Karena yang saya cari biasanya rata-rata pemahaman saya gimana caranya burung diam tiba-tiba bunyi, diam tiba-tiba bunyi, itu yang saya cari. Karena mungkin teman-teman kalau misalkan dulu main vector burung-burung yang mungkin di single total tanpa pakai kerodong, teman-teman mungkin pernah ngerasain ada burung yang tanpa dijemur dan disitu pasti terjadinya diam tiba-tiba bunyi, diam tiba-tiba bunyi. Itulah efek dari single total tanpa pakai penjemuran. Dan ketiga saya pakan tinggi itu, jadi saya pakan polos itu untuk penyeimbangan doang, untuk penggacoran awal. Ketika memang udah penggacoran awal baru kita ke step berikutnya, dan dari perawatannya itu dirubah total, dari pakan, dari penjemuran, dari tempat segala macam itu kita rubah. Oke, mungkin itu. Dan pelarasan itu bedanya sama betina apa? Pelarasan kalau betina teman-teman, ketika memang teman-teman nggak pernah laras dan nggak pernah seminggu sekali teman-teman pakai satu ruangan satu burung, betina itu bisa gacor karena saya pernah alami. Dan kalau jantan rata-rata ketika memang teman-teman dilaras, dan kalau jantan kebiasaan kalau misalkan teman-teman tanpa laras itu susah buat gacor. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sibuk, kalau misalkan teman-teman lagi sibuk, teman-teman lagi nggak ada waktu, kadang saya juga sama begitu, saya nggak pernah laras untuk seharian. Jadi nggak masalah teman-teman, karena kolonian itu untuk pencarian materi. Jadi teman-teman nggak usah pikirin tentang birahi, tentang emosi, nanti terjadi gacor sendiri teman-teman. Oke, mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi jangan lupa di subscribe teman-teman, dan teman-teman kalau misalkan mau gabung, nah kalau misalkan teman-teman pengen komen dan pengen kurang jelas, dan kalau misalkan teman-teman kurang jelas dari vlog saya, dan kalau teman-teman kurang jelas dari pemahaman saya, teman-teman bisa komen, nanti saya akan balas semua. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.